Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pekan ini kita kembali berjumpa dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya buah karya dari Al-Ustadz Said Yai Hafizahullah Ta'ala. Dan kemungkinan ibu-ibu rahimakumullah ini adalah pertemuan terakhir kita, eh, maksudnya adalah pertemuan terakhir dari buku ini, ya, yang mana setelah kita membahas atau kita menyelesaikan buku ini, kita akan masuk kepada kitab yang baru, insya Allah, yakni kitab Umdatul Mar'ah. Ya, Umdatul Mar'ah adalah sebuah kitab yang disusun oleh seorang syekh, ya, kalau tidak salah dari Bahrain, ya, beliau buku tersebut atau kitab tersebut memuat 100 hadis tentang perempuan, ya, jumlahnya 100 hadis tentang perempuan. Baik, penulis di sini hafizahullah taala berkata hadis ke-93, adab makan. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yaqul kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik fama zalat tilka ti'mani ba'du. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ini adalah kalau bisa dibilang anak sambungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak sambungnya atau anak tirinya. Karena beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi ibunya, yaitu Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, si Umar ini berkata, ibu-ibu, dulu saya adalah anak yang diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya anak tiri. Dulu tanganku berputar-putar di atas piring, maksudnya ketika makan itu ibu-ibu ya tangannya tuh kemana-mana, ya pakai nampan gitu, makan dengan Rasulullah, dengan ibunya mungkin ya Ummu Salamah, atau mungkin makan dengan tamu. Nah si Umar bin Abi Salamah ini tangannya ngambilin lauk orang, ngambilin nasi orang, itu contohnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak, ya, ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dari yang terdekat denganmu. Begitulah cara makanku setelah itu. Ya, nah inilah ibu-ibu rahimakumullah. Jadi di sini kita ambil pelajaran sebelum kita ambil pelajaran dari Ustadz ya, penulis di sini. Hendaknya kita ketika masih anak-anak kita masih kecil itu berikan kenangan-kenangan yang positif, ya. Kenangan-kenangan positif yang akhirnya berbekas kepada mereka dan mereka itu senang dan mereka melakukannya sampai mereka dewasa. Ya, begitu. Di antara kenangan-kenangan positif adalah anak-anak kita diajak ke majelis taklim, ya, atau diajak mendengarkan kajian online, ya, atau menyimak kajian secara online, ya, dan lain-lain, ya, atau ibu-ibu membaca Quran di hadapan mereka, ya, berikan kenangan yang positif. Kenapa? Karena inilah apa yang diingat oleh Umar bin Abi Salamah. Beliau diajarkan Rasulullah sejak kecil dan beliau mengamalkannya sampai beliau dewasa. Nah, ibu-ibu kita ambil pelajaran dari apa yang Ustadz sampaikan di sini. Ini yang pertama, disunnahkan membaca bismillah sebelum makan. Ya, hukumnya sunnah ibu-ibu ya menurut penulis di sini. Dan kalau lupa baca bismillah, ya, kalau lupa baca bismillah itu ada doanya ibu-ibu. Ada yang hafal nggak ibu-ibu di sini?
Kalau misalkan kita lagi makan, kemudian kita lupa baca bismillah. Apa doanya ibu-ibu? Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Iya, barakallahu fiki ibu. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sahih ya. Jadi kalau misalkan kita lagi makan, tahu-tahu nyuap aja, belum baca bismillah, maka kita katakan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Seperti itu. Lalu yang kedua, makan harus dengan tangan kanan. Ini hukumnya wajib ibu-ibu. Kecuali tangan kanannya ada masalah. Entah tangan kanannya itu terluka, ya, atau apa namanya, eh, lumpuh, ya, atau mungkin mohon maaf buntung gitu ya. Ada uzur lah gitu ibu-ibu ya. Maka baru diperbolehkan makan dengan tangan kiri. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila makan secara berjamaah, maka harus mengambil makanan yang paling dekat dengannya. Jika makanan yang ada di sana satu jenis dan berada di tempat atau di beberapa tempat. Tetapi jika makanannya berbeda atau jenisnya berbeda, maka tidak mengapa mengambil makanan yang agak jauh darinya. Jadi kalau kita makan bareng-bareng pakai nampan gitu ibu-ibu, lauknya tuh sama. Di depan kita ada ayam, semuanya ayam paha, ya, ayam bakar, atau daging kambing, ya, semuanya sama, daging kambing, semuanya daging kambing. Tapi di tengah-tengah itu ada kerupuk, ada mungkin yang lain-lain, ikan segala macam. Nah, kalau kita mau ngambil ke bagian yang di tengah, ya, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau semua lauknya sama, maka ya sudah kita habiskan yang ada di eh, tempat kita, ya, di bagian kita. Jangan sampai tangan kita ngambil daging ayam orang lain. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Biasanya kalau anak-anak begitu tuh. Saya dulu pernah ngajar di STIT, ya makan bareng-bareng, daging dia udah habis ibu-ibu ya. Dia ngambil daging temennya. Bahagia, tapi dia itu bilang bahagia sambil nyomot gitu, nggak nunggu izin dari temennya. Ya anak-anak ya. Nah itu tapi disitulah kita ajarkan adab ya. Nah dari situ mudah-mudahan diamalkan sampai dewasa. Nah jadi hendaknya kalau lagi makan jamaah ya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ya, kalau habis kajian biasanya ya ada ngadain makan-makan sama sesama umahat gitu, maka ini bisa diamalkan. Ibu-ibu, saya sedikit menambahkan untuk hadis yang ke-93 ini. Yang pertama, di antara adab yang tidak baik adalah suka foto makanan di-upload ke sosmed. Dan ini banyak dilakukan oleh para wanita. Ya, foto makanan bukanlah perkara yang mencapai derajat haram. Nggak haram, ibu-ibu ya. Ibu lagi makan sama keluarga, ya, ingin mengabadikan momen tertentu gitu. Ya, di foto, tapi jangan fokus ke makanannya ibu-ibu, foto keluarga gitu ya. Maka ini tidak masalah. Tetapi ini adab yang kurang baik kalau misalkan kita biasa makan ya. Saya juga nggak tahu kenapa perempuan tuh suka kayak gitu. Mau makan, kita udah lapar nih ibu-ibu ya. Laki-laki udah lapar. Dijejerin dulu, di foto dulu. Ada apa nih ibu-ibu ya? Kenapa harus seperti itu? Ya, jadi tidak baik ibu-ibu ya, kalau bisa dihilangkan. Terlebih lagi ada niatan pamer. Nah ini, atau mau mendapatkan validasi dari orang lain. Oh, lagi makan di sini, makannya apa, ininya gimana. Ya ibu-ibu, saya mengingatkan agar dikurangi ya aktivitas seperti ini. Ya kita syukuri apa yang sudah kita dapati makanan itu, ya lagi arisan kek, lagi ada acara apa kek gitu ibu-ibu ya. Jangan foto terus diupload ke status WhatsApp. Ya, nggak usah lah. Ya kalau sesekali mungkin
ya dimaklumi. Tapi kalau misalkan setiap ada kegiatan makan-makan di foto segala macam, buat apa? Kita juga harus memikirkan perasaan orang lain yang mungkin melihat status kita ya. Kecuali statusnya itu hanya dilihat hanya oleh keluarga ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua di antara adab makan adalah menggunakan media yang cocok dengan makanan tersebut. Contoh makan sayur ya pakai sendok ibu-ibu. Makan steak ya pakai pisau dan garpu. Makan nasi ya pakai tangan. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa makan pakai sendok, garpu, atau pisau itu tasyabuh dengan orang kafir. Ya, padahal ada riwayat Nabi dan para sahabat makan daging dengan pisau. Ya, begitu. Ya, jangan, oh kok sunnahnya tuh makan pakai tangan. Sunnahnya makan pakai tangan. Iya benar, tapi kalau medianya sayur, gimana ibu-ibu? Iya kan? Masa mau diciduk begini kan enggak. Ya pakai sendok, pakai centong ya. Kalau pakai daging, makan daging, ya masa mau kita gegel begitu kan? Nggak mungkin. Ya ada pisau, ada garpu ya kita pakai. Ya. Jadi di antara adab makan adalah menggunakan alat makan yang cocok dengan makanan yang sedang kita makan. Dan itu bukan tasyabuh bil kufar. Bukan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Lalu hadis yang ke-94, penulis mengatakan nasihat. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Rasulullah SAW ya di sini ditulis berkata ya, harusnya bersabda, agama seluruhnya adalah nasihat. Kami pun berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau berkata, untuk Allah, kitab dan Rasulnya, untuk pemimpin dan seluruh kaum muslimin. Ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Penulis di sini menjelaskan ibu-ibu, yang pertama, nasihat di dalam bahasa Arab berarti mengikhlaskan atau memurnikan sesuatu untuk sesuatu tertentu. Kalau kita kan nasihat itu diartikan dengan ada orang nasehatin orang, gitu ya Bu ya. Kasih masukan ke orang. Berarti kalau nasihat sama Allah, kita nasehatin Allah gitu. Enggak, ibu-ibu ya. Nah ini, nasihat ini adalah bahasa Arab, ibu-ibu. Ya, jangan disalahartikan atau diartikan secara letterlek ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, nasihat dalam bahasa Arab berarti mengikhlaskan atau memurnikan sesuatu, entah itu perbuatan, entah itu ibadah, ya untuk sesuatu tertentu. Ya. Lalu yang kedua, nasihat untuk Allah maksudnya adalah beriman kepadanya, tidak berbuat syirik, mensifati Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, tidak menolak sifat-sifatnya, tidak mentakwil sifat-sifatnya, ya. Lalu menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi. Nah, gitu ibu-ibu. Lalu ibu-ibu di sini penulis langsung mengatakan nasihat untuk Rasulullah, ya, untuk Rasulnya. Padahal di situ ada kitab, ya. Jadi sebelum kita ke poin yang ketiga, nasihat untuk kitab itu adalah kita mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab samawat, ya, atau kitab-kitab samawi. Ya, kitab-kitab samawi itu ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, ada Al-Quran. Ini semuanya kita imani bahwa Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut, ya. Dan itu kita imani adalah firman Allah, bukan makhluk, ya. Nggak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk, ibu-ibu, nggak boleh.
akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang sahih mengatakan atau Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Lalu nasihat untuk Al-Quran, untuk kitabullah itu apa? Dipelajari, Ibu. Ya, dipelajari. Belajar cara bacanya sebagaimana yang Allah inginkan. Allah menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, bahkan dalam salah satu cara Allah menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu mentalakikan. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Wahai Muhammad, kalau kita baca, maksudnya malaikat Jibril bacain ke kamu, ya kamu ikutin. Itu, fattabi' Qur'ana. Jadi, ditalakikan. Nah, kita ibu-ibu belajar. Ya, sudah usia berapa kita sekarang? Mungkin ada yang belum lancar baca Qur'annya, maka belajarlah. Ya, banyak ibu-ibu sekarang program-program tahsin ya di masjid offline. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang online, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ikut belajar sampai lancar baca Qur'annya, sampai fasih. Terutama ibu-ibu rahimakumullah, pelajarilah surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena penting ibu-ibu, para ulama ijma wajib kaum muslimin, muslimat itu mempelajari surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah ini masuk dari rukun sholat. Ya, kalau bacaan Al-Quran kita rusak juga sholat kita ibu-ibu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin. Ngalamin. Dibaca ngalamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dibaca alamin. Padahal itu merubah arti. Iya. Harusnya dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepada mataharilah kami beribadah dan hanya kepada mataharilah kami mohon pertolongan. Lagi sholat malah berbuat yang tidak Allah ridhoi. Ya, maka pelajarilah Al-Quran. Nah, itulah diantara nasihat kepada kitabullah. Lalu yang ketiga di sini terus mengatakan nasihat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, mengimani semua apa yang beliau bawa berupa wahyu, mukjizat, perintah, ya ibu-ibu. Lalu menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membelanya meskipun beliau sudah wafat. Ibu-ibu, kalau ada orang-orang jahil menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tuh harus ada pembelaan, ya. Ya entah misalkan kita nge-share status atau misalkan ada orang kafir gitu dia menghina Nabi Muhammad, ada ustadz kita bikin tulisan ya, sebagai bentuk pembelaan kita kepada Nabi Muhammad kita share ya tulisan ustadz tersebut, atau ada seorang syekh itu bikin pembelaan kita share. Itu diantara bukti kita ya membela beliau walaupun beliau sudah wafat. Kemudian membenci orang yang membencinya, ya, mencintai orang yang mencintainya, kemudian menyebarkan dakwahnya. Lalu yang keempat, nasihat untuk kaum pemimpin, untuk para pemimpin dan kaum muslimin, maksudnya adalah membantu mereka untuk melaksanakan yang hak, melaksanakan yang benar, apa yang seharusnya dijalankan itu yang kita lakukan, kita tolong mereka. Menaati apa yang diperintahkannya selama tidak menyuruh kepada hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, misalkan kita diperintahkan pakai helm, mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas, kita patuhi ibu-ibu. Ya. Kemudian menasehati mereka dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak memberontak kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, ini sangat penting sekali ya. Ada syubhat ibu-ibu rahimakumullah tengah-tengah kita, terutama di Indonesia, ketika ada masalah berdemo gitu ya ibu-ibu ya, mereka mengatakan kan pemerintah membolehkan adanya demonstrasi.
Ya, walaupun pemerintah membolehkan, tapi tidak pernah ada sejarahnya, Ibu-Ibu rahimakumullah. Ketika ada demonstrasi itu biasa aja. Pasti ada kejadian yang sangat luar biasa. Ya, karena ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut. Misalkan, ada mahasiswa udah komitmen ini mereka nih. Demonya damai. Tetap aja, Bu, ada orang-orang yang memanfaatkan situasi tersebut. Ya, masuk ke tengah-tengah mereka seperti itu. Ya, dan ini apa namanya, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dengan kasus-kasus sebelumnya. Ya, selama ini kita berdemonstrasi dengan cara yang seperti itu selalu ujungnya ada korban, ada yang dirugikan, ya. Padahal darah seorang muslim ya atau darah manusia itu sendiri itu luar biasa, ibu-ibu rahimakumullah, harus kita jaga. Tidak boleh kita tumpahkan, ya. Gitu. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan ibu-ibu ada anak-anak yang sudah kuliah gitu ya, kalau mereka mau berdemonstrasi, coba diajak dialog ya. Diajak dialog, dijelaskan, dilarang, ya, kasihan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu ibu-ibu, sedikit saya ada tambahan di hadis yang ke-94 ini. Selain itu, kita juga harus bisa menasehati diri sendiri dengan memperbanyak muhasabah, introspeksi diri ibu-ibu. Kemudian menuntut ilmu agar terangkat ketidaktahuan dari diri kita, terutama dalam masalah agama yang pokok, seperti akidah, ibadah, dan muamalah. Menasehati diri kita agar kita istiqomah saat beramal soleh. Ya, gimana caranya biar kita istiqomah? Ya, kita berdoa kepada Allah. Ya, agar Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan. Nah, kemudian ibu-ibu, yang kelima di sini penulis mengatakan nasihat untuk kaum muslimin maksudnya adalah membimbing mereka untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat, tidak mengganggu mereka, mengajarkan ilmu yang mereka tidak ketahui, menutupi kejelekan-kejelekan mereka, maksudnya menutupi aib-aib mereka, tidak menyebarkan aib mereka, menghilangkan bahaya pada diri mereka. Seperti misalkan ibu-ibu lagi di jalan, tiba-tiba ada paku, ada ranting yang menghalangi atau ada benda yang menghalangi tengah jalan, kita pinggirkan ya. Seperti itu. Menyuruh mereka untuk berbuat baik dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, berikutnya hadis ke-95 penulis mengatakan darah, harta dan kehormatan muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah dianggap suatu keburukan seseorang menghina saudaranya yang muslim, ya. Cukuplah dianggap suatu keburukan seseorang menghina saudaranya yang muslim, menghina secara langsung atau di sosial media, ya. Seperti itu, Ibu. Ini tidak baik. Setiap muslim terjaga dari muslim lainnya, yaitu dari darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Penulis di sini menjelaskan yang pertama, saudara kita memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Di antara hak-hak tersebut adalah kita tidak menghina mereka, tidak meremehkannya, menjaga darah, harta, dan kehormatannya. Ya. Yang kedua, menjaga darahnya artinya tidak membunuh dan tidak melukainya. Yang ketiga, menjaga hartanya artinya tidak mengambilnya dengan cara yang batil seperti mencuri, menghutanginya dengan minta tambahan, atau dengan cara ribawi, meminta riswah atau uang sogok, dan lain-lain. Yang keempat, menjaga kehormatannya artinya tidak merusak kehormatannya baik dengan perzinaan atau pencemaran nama baik dan lain-lain.
Ya, apalagi sekarang ibu-ibu di sosial media ya, eh, apa namanya, kadang kita itu kalau mau share-share sesuatu, itu kadang nggak pikir panjang dulu. Ya, ada foto seseorang, dia terlibat atau terkena kasus apa, kita share ya. Atau ada foto seseorang dibuat meme gitu ya, kita share gitu. Itu tidak boleh ya ibu-ibu ya. Sebelum kita share, kita berpikir dulu, ini manfaat atau tidak, ini hoax atau tidak, begitu. Taib. Sedikit ada tambahan ibu-ibu, termasuk menjaga kaum muslimin atau menjaga harta kaum muslimin adalah profesional ketika bermuamalah dengan mereka. Dalam hal apapun. Jadi kita profesional, ya Bu ya. Menjadi pribadi yang profesional itu sama juga kita menjaga harta kaum muslimin. Kemudian amanah ketika dititipkan barang, ya. Amanah ketika berhutang. Ada orang kita, udah minjemin kita uang, kita amanah, ya. Kita amanah ibu-ibu. Di antara amanah misalkan gini, kita punya utang 1 juta sama orang, ya. Lalu kita bilang sama si penghutang ini, nanti akhir bulan saya ganti ya, ya nanti habis gajian saya ganti, ya. Kita udah ngomong nih sama dia. Nah, namanya orang kan yang sifatnya memberi hutang itu Bu, apalagi orang Indonesia ya, kebanyakan mereka tuh nggak mau nagih. Bukannya mereka tuh membiarkan, tidak. Kita ini yang ngutang tahu diri, gitu aja, harus apa kasarnya gitu kan. Mereka nggak mau nagih nih, gitu kan. Nah, ada kebanyakan orang, ibu-ibu memanfaatkan situasi ini. Uangnya sudah ada, tinggal dibayarkan. Tapi kita gunakan untuk yang lain. Kita buat jalan-jalan, kita buat makan-makan. Sudah pula gitu kita update status, dibaca sama orang yang kasih hutang ke kita. Gimana ibu-ibu? Ya, itu menyakiti hatinya. Ya, begitu. Dan itu namanya tidak amanah ketika berhutang. Ketika dilihat status, dikomen sama temennya yang minjemin uang. Wah, seru juga nih, lagi di mana? Padahal itu kode ibu-ibu. Udah akhir bulan sebagaimana janji gitu kan. Ini dengan polosnya jawab, oh kita lagi jalan-jalan begini-begini. Aduh, ya, ini tidak baik. Ini diantara tidak amanah, ya, dan diantara merusak harta kaum muslimin. Kemudian amanah ketika menyalurkan dana umat demi kepentingan dakwah atau kemanusiaan. Ya, sekarang ibu-ibu rahimakumullah, banyak orang-orang menggunakan platform-platform untuk mencari donasi, ya, untuk dakwah, ya. Pada asalnya ibu-ibu, kalau misalkan benar itu bisa dipertanggungjawabkan, apa namanya, lembaga tersebut amanah, itu kita harusnya tolong menolong, ta'awun alal birri wat taqwa. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang menjual kesedihan. Kalau saya lagi nonton ceramah nih ibu-ibu ya, di YouTube tiba-tiba ada iklannya. Nah, iklannya itu menampilkan orang-orang yang lagi sakit, orang-orang cacat, terus apa namanya, wakaf-wakaf Quran yang kita tuh nggak tahu bener apa tidak, ya. Bahkan ya, apa namanya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, laporannya mana, nggak ada, ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu ya, salah satu lembaga amal ya, ada kasus petinggi-petingginya hidup dengan bermewah-mewah, ya. Naudzubillah. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita ingin berinfak, maka kita harus cerdas. Ya, bukan saya mengajarkan ibu-ibu ini pelit, enggak ya. Tapi harus benar-benar cerdas. Programnya jelas atau tidak. Kemudian ada nggak laporannya, ya. Ada nggak laporannya? Ustadznya kita kenal apa enggak? Penanggung jawabnya bagaimana? Ya, seperti itu. Kalau misalkan ibu-ibu kurang nyaman dengan kita
berdonasi di tempat tersebut. Lebih baik kita infak atau kita sedekah kepada keluarga atau kepada tetangga, itu lebih aman. Ya, begitu. Taib. Lalu yang kedua, di antara bentuk merusak kehormatan adalah ghibah, fitnah, persekusi, ya, bullying, diskriminasi, atau mengkritiknya di depan umum selama masih bisa ditempuh kritik secara tertutup. Ada celah untuk kita kritik orang secara tertutup nih, Ibu. Tapi karena kita ada tujuan tertentu, udahlah kita kritiknya di muka umum aja. Ya, begitu. Ini kurang baik. Padahal kita bisa japri mungkin, ya kita bisa tempuh cara yang dialog dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dan bahkan ini tidak tertutupi, Ibu ya. Ya bahkan ada asatidzah itu kadang suka begitu. Ada kesalahan oknum itu ya, dilakukan begini, lalu dipampang tuh mukanya, videonya, segala macam ya. Lalu dia komentarin sambil dikasih tanda-tanda silang. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada cara untuk menasehati orang atau oknum ini dengan cara yang persuasif, maka itu lebih baik. Ya, karena biasanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita mengkritik orang secara frontal, ya itu nanti jadi bola liar. Ya, jadi bola liar. Akhirnya mengganggu kaum muslimin. Lewat di beranda, yang tadinya mau nyari ilmu, akhirnya jadi cari aib orang. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-96, penulis mengatakan larangan riba. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba atau yang makan dari riba, dan orang yang menyaksikannya, yang menjadi saksi, ya, dan orang yang menulis akad riba. Penulis di sini menjelaskan yang pertama, riba itu ada dua macam, riba fadl dan riba nasi'ah. Yang kedua, riba fadl artinya tambahan yang terjadi pada pertukaran barang-barang ribawi dengan barang-barang semisalnya. Contoh seperti kurma, ya ibu-ibu ya. Terus apa namanya itu? Apa namanya? Kalau anggur di itu, aduh saya lupa namanya itu, kismis ya. Kayak begitu gandum ya ibu-ibu. Barang-barang ribawi adalah barang-barang yang mengandung unsur riba seperti gandum, kurma, garam, kismis, dan semua makanan yang bisa disimpan lama. Begitu pula emas, perak, dan uang. Contohnya, kurma jenis A, grade A, sebanyak 1 kilo ditukarkan dengan kurma jenis B atau yang grade B. Ya, atau kurma yang lain sebanyak 2 kilo. Ini tidak boleh. Ini namanya riba fadl. Lalu uang 10.000 sebanyak 1 lembar ditukarkan dengan uang 1.000 ya, tapi 9 lembar. Nah, pada transaksi ini disebut dengan riba fadl. Adapun pada transaksi kurma dapat tambahan 1 kilo dan pada transaksi uang dapat tambahan 1.000 rupiah, maka ini dinamakan dengan riba fadl. Ini tidak boleh ibu-ibu rahimakumullah. Nah, ini biasa riba fadl ini terjadi pada hari raya. Ya, jual beli uang baru. Ini tidak boleh ya ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, riba nasi'ah artinya tambahan yang disebabkan karena pengunduran waktu pembayaran hutang. Contohnya seseorang meminjam uang 1 juta. Tetapi orang yang meminjamkannya meminta dikembalikan 1,2 juta di akhir pembayaran hutangnya. Nah, tambahan 200.000 itulah yang disebut dengan riba nasi'ah. Lalu yang keempat, di dalam prakteknya riba nasi'ah bentuknya bermacam-macam. Oleh karena itu, para ulama membuat suatu kaedah yang artinya setiap perhutangan yang mendatangkan manfaat untuk yang menghutanginya, maka itu adalah riba.
termasuk di dalamnya menggunakan barang gadaian seperti motor, kebun, sawah, rumah. Ada orang ngegadein motor, motornya dipakai. Ada orang gadein kebun, kebunnya dikelola. Ada orang gadein sawah, sawahnya dibajak. Ada orang gadein rumah, rumahnya ditinggalin, dikontrakin sama yang menggadai, apa yang terima gadai, ya Bu ya. Maka ini adalah riba, ya. Yang kelima, Allah melaknat orang yang menggunakan harta hasil riba, melaknat orang yang memberikan riba tersebut, dan juga melaknat orang-orang yang mendukung terjadinya riba, seperti tukang catat dan saksinya. Yang keenam, perbuatan riba termasuk dosa besar. Saking besarnya Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang berbuat dosa riba. Ibu-ibu, saya sedikit menambahkan di sini, ya hadis ke-96, tata cara taubat dari dosa riba. Yang pertama, segera berhenti dari segala transaksi yang mengandung riba dan jangan pernah melakukannya lagi. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, harta hasil riba, keuntungan bukan modal pokok harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak seperti fakir miskin, untuk kemaslahatan umum. Uang pokok yang halal tetap menjadi milik Anda. Ya, misalkan ibu-ibu ya nggak tahu nih. Ya saya dulu pernah ditanya sama orang. Nanya, Ustaz, saya minjemin orang 100.000. Terus saya minta balikin 110.000. Itu boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Itu riba namanya. Loh, tapi orang itu ridho. Saya kan juga pengen dapat untung. Padahal ini orang Islam, ibu-ibu. Tapi mu'alaf, ya. Tapi dia baru masuk Islam. Nggak boleh, Pak. Dalam Islam itu namanya riba. Saya jelaskan bla 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 gitu. Oh, jadi begitu. Tapi kalau misalkan saya udah melakukan itu gimana? Nah, Bapak ambil aja uangnya, ya ambil saja uangnya. Kalau misalkan si orang tersebut udah berlalu gitu ya, misalkan ini Bapak barusan nerima uang 1.500.000, yang 100-nya ada ribanya, yang 1.400.000 Bapak pegang aja. Nah, yang 100.000-nya kalau Bapak bisa kembalikan ke seorang tersebut, maka Bapak kembalikan. Tapi kalau orang yang nggak ada, Bapak susah nyarinya, udah Bapak sedekahin aja ke fakir miskin. Nah, itu contohnya ibu-ibu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita ada praktek-praktek seperti itu, maka tata cara taubatnya seperti tadi. Kemudian yang keempat, perbanyak memohon ampun kepada Allah dengan tulus, baik melalui istighfar maupun doa khusus. Ya, doa yang kita buat, ya mungkin kita merasa telah mendolimi orang, mudah-mudahan dia menghalalkan dosa kita, dan seterusnya, ibu-ibu ya. Kemudian, pelajari syariat Islam, kita nuntut ilmu ibu-ibu tentang jual beli, sewa, dan kerjasama agar kita tidak terjerat riba di kemudian hari. Pelajari secara spesifik sesuai dengan kasus yang kita hadapi, bukan hanya secara umum. Ya, maksudnya ibu-ibu, kalau kita nih, nanti akan dibahas di ilmu fardu ain ya. Kalau kita dagang, ibu-ibu nih kan suka dagang ya. Maka pelajarilah tuh ibu perdagangan tersebut agar ibu-ibu tidak terjatuh kepada dosa riba. Di antara ibu-ibu yang sering dilakukan oleh pedagang nih, kita ada uang 50.000 nuker ke orang. Ya, nuker ke orang. Mas, saya nuker dong mas, ini 10.000-an. Ya, Pak adanya 30.000 doang nih. Ya udah nggak apa-apa. Sini, saya ambil 30.000, ini pegang dulu 50.000. Itu nggak boleh, ibu-ibu. Kok nggak boleh, Ustaz? Ya itu tidak boleh. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Tadi, riba, fadl. Ya. Terus gimana, Ustaz, solusinya? Ya, kalau misalkan si pedagang tadi nih, dia butuh uang receh, ada uang 50.000 kan dia nih, ketika mau nuker ternyata nggak ada, adanya cuma 40.000 atau 30.000. Udah pinjem aja dulu 30.000-nya, uang 50.000-nya entar. Catet. Pak, catet Pak, ya saya punya utang 30.000. Udah selesai. Oh, nggak enak Ustadz. Ya jangan nggak enak.
Gimana? Ini masalahnya dosa. Ya, ibu-ibu, begitu. Kemudian, nah ini yang penting, terapkan gaya hidup sederhana dan qanaah menerima apa adanya untuk mengurangi potensi terjerat riba. Ibu-ibu rahimakumullah, kita tuh suka bertanya-tanya kenapa sih, terutama ibu-ibu yang tinggal di daerah Jakarta ya atau di kota-kota besar, kok lama-lama jalanan makin macet? Kenapa ibu-ibu kira-kira jalanan makin macet? Nah, jalanannya kurang lebar, fasilitas lalu lintasnya kurang memadai, infrastrukturnya nggak beres. Jawabannya adalah ini ibu-ibu, gaya hidup. Betapa banyak orang-orang Indonesia yang mereka itu sebenarnya nggak mampu punya mobil tapi punya mobil. Belum mampu punya motor tapi punya motor. Ya, akhirnya mereka jambil jalan pintas dengan praktek ribawi. Ngambil mobil di leasing lah, ngambil motor di leasing lah, ngambil ya dosa dong. Enggak, maksudnya tuh ya apa namanya, beli motor, beli mobil dengan cara dikreditkan dan ada akad ribawinya. Ini kan banyak ibu-ibu terjadi. Dengan uang 300.000 kita udah bisa ngambil motor. Dengan uang sekian juta, bahkan 2 juta, mungkin 3 juta, kita udah bisa bawa pulang mobil. Ini Bu yang menyebabkan kota-kota besar nih makin macet. Ya. Itu praktek ribawi. Sama juga dengan haji, ibu-ibu. Kenapa kita nih hajinya nih makin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Karena banyak orang, kaum muslimin, nggak mampu haji, maksain haji. Termakan dengan iming-iming dari bank. Ada wali santri WA saya, Ustadz, saya tolong mohon dipelajari akad ini. Masya Allah. Ustadznya lagi sibuk disuruh pelajari akad ya namanya. Tapi ya namanya kita tuntutan ibu ya dakwah ya. Ilmu saya baca tuh Bu dari salah satu bank syariah. Loh ini dana talangan haji nih saya bilang. Wah ini dana talangan haji. Tapi saya baca ya Bu kan kita nggak boleh asal asal jeplak aja kata orang Betawi kan gitu. Saya baca ini mah dana talangan haji. Di sini saya ragu nih ibu-ibu. Saya ragu, akhirnya saya bilang, Pak, mendingan Bapak ke Ustadz Fulan, beliau ahli muamalat. Kalau dari saya nggak merekomendasi. Ternyata benar ibu-ibu, itu akad ribawi. Semua dana talangan haji itu akadnya ribawi. Dan ini perkataan Ustadz Erwadi Hafizahullah Ta'ala. Itu yang bikin tuh nggak beres itu Bu ya. Jadi ibu-ibu hendaknya kita nih qanaah. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang ibu-ibu, mau punya handphone Apple ya iPhone biar nggak ketinggalan zaman, mereka rela apa namanya tuh kalau di Shopee pay letter. Nah, itu juga ada akad ribawinya, nggak boleh ibu-ibu. Yang terakhir, jika memungkinkan dan diperlukan untuk melunasi utang riba, jual aset yang kita miliki. Nah, ini untuk diperlukan ibu-ibu ya. Kemudian yang 97, kewajiban menuntut ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Di sini Ustadz menjelaskan yang pertama, setiap orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib untuk menuntut ilmu agama Islam. Meskipun dia sudah tua, meskipun ingatannya sudah mulai melemah. Lalu yang kedua, setiap orang wajib menuntut ilmu yang dia butuhkan agar tidak terjatuh kepada perbuatan dosa dengan mengerjakan larangan dan meninggalkan kewajiban. Ya, seseorang yang berkewajiban sholat, puasa, dan zakat, dia wajib mempelajari hukum-hukum dasar mengenai sholat, puasa, dan zakat. Seseorang yang ingin berdagang, maka wajib baginya untuk belajar jenis-jenis perdagangan yang diharamkan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, untuk menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka cukup ada satu orang yang mempelajarinya.
Itu sudah mewakili di suatu daerah sehingga yang lain tidak berdosa. Jika tidak ada yang mempelajarinya, maka seluruh orang di wilayah tersebut berdosa. Contoh seperti belajar ilmu bahasa Arab, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, kedokteran, dan lain-lain, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu saya memberikan sedikit komentar. Yang pertama, setiap muslim yang meninggalkan ilmu fardu ain, maka dia berdosa, dan dosanya sangat besar. Ya, ilmu fardu ain tadi belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, belajar tauhid, akidah. Dia males, nggak mau, saya nggak mau belajar. Ya, padahal masjidnya di depan mata itu. Padahal iklan-iklan kajian online berseliweran. Ya, nggak mau, saya nggak mau belajar, udah saya begini aja udah. Begitu. Itu dosa besar, ibu-ibu. Dan dosanya sangat besar. Karena orang yang tidak memiliki ilmu akan rentan terjatuh pada perbuatan maksiat. Bermudah-mudahan dalam berbuat dosa dan tidak peduli dengan agamanya. Ya, dan ini pun dialami oleh orang-orang ya yang notabene-nya punya latar belakang agama yang cukup baik. Terus saya pernah ada teman ya, ibu-ibu, ketika kita sedang bicara masalah dagang segala macam, terus saya nyeletuk, ini kayaknya nggak boleh deh, ini kayaknya syubhat deh. Ini anak ada ini nih, ada artikel nih. Coba dia baca. Dia bilang, enggak, anak nggak mau baca. Ntar kalau anak tahu, ntar anak jadi jadi dosa katanya begitu. Ini syubhat ibu-ibu ya. Syubhat, nggak boleh. Jadi orang merasa, oh kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Ya justru itulah yang bikin dosa. Ya, harus tahu, kita harus belajar, ibu-ibu rahimakumullah. Berbeda kalau kita terjatuh karena nggak sengaja. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, gitu. Kalau nggak sengaja, ini kan disengajain, ibu-ibu. Disengajain biar nggak tahu. Ini kan aneh. Kemudian, status ilmu fardu ain itu sifatnya mengikuti keadaan seseorang muslim. Misalnya seorang ibu atau ayah. Keduanya wajib mempelajari ilmu menjadi orang tua yang baik dan benar. Ibu-ibu. Ya, jadi ibu gimana? Jadi ayah gimana? Belajar. Ya, apalagi anaknya banyak. Belajar gimana cara mendidik anak, belajar bagaimana gizi mereka itu baik. Sang ayah pun gitu juga, bagaimana jadi seorang ayah, ya, dan lain-lain. Ya, ini wajib ibu-ibu. Ya, kebanyakan dari kita nih pakai ilmu warisan masalahnya. Ya, apa yang disampaikan nama bapak ibu kita dulu ya udah kita pakai. Padahal itu bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ada. Kemudian seorang istri dan suami keduanya wajib mempelajari ilmu mengenai kewajiban masing-masing dan mengetahui hak dari hak masing-masing pasangan. Ya, ini banyak sekali ibu-ibu rahimakumullah suami-suami yang zalim sama istrinya, istri-istri yang zalim sama suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada ilmunya. Ya, dua-duanya sibuk dengan haknya. Mana hak saya, hak saya, hak saya. Tapi kewajibannya tidak dijalankan. Ya. Apalagi ada suami yang bakhil, istri yang bakhil. Ya. Suaminya udah pontang-panting nyari rizki, diserahkan hartanya. Tapi istrinya bakhil. Ya. Nggak mau keluarkan hartanya untuk kepentingan keluarganya. Masak, ya, itu aja. Ya. Padahal ada variasi, ya. Alasannya ngirit. Padahal mampu. Ya. Suami atau anak itu juga butuh variasi. Ya, Ustadz, coba Ustadz masak. Pusing Ustadz kita masak gonta-ganti. Ya, itu tugas ibu sebagai istri, sebagai seorang ibu. Kreatif. Ya. Selama kita menunaikan kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu akan tolong. Tinggal kemauan kita aja, ibu-ibu. Ya, bahkan sampai mungkin ada ibu-ibu yang berjanji nanti kalau aku dibuatin kitchen set,
Aku akan rajin masaknya. Kalau kamu nanti beliin kompor ini, kompor itu, aku akan rajin masaknya. Udah dibeliin, males ibu ya. Nah, ini contoh saja. Atau seorang suami pun demikian. Habis hartanya buat hobinya, buat ngerokok, ngejudol, naudzubillah. Ya. Ngoprek motor, ngoprek mobil. Udah motor udah begitu, udah bener ya. Dioprek-oprek. Mobil udah bener, dioprek-oprek. Mau ngapain? Ya Allah. Mendingan buat sodako hartanya. Atau seorang muslim, muslimah yang bergelut dengan sebuah profesi yang diamanahkan, maka dia wajib mempelajari profesi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis 98, ibu-ibu sedikit lagi, ya. Berlapang-lapang di majelis. Ya, saya bacakan artinya saja ibu-ibu ya, biar cepat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang meminta berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Akan tetapi bergeser dan berlapang-lapanglah kalian. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Penulis di sini mengatakan, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Bahkan hal-hal yang ringan seperti adab bermajelis atau duduk pun telah diatur. Ya, karena Islam agama yang sempurna. Lalu yang kedua, kita tidak boleh menyuruh orang yang sudah duduk di suatu tempat untuk minggir, untuk menyingkir dari tempat itu. Kemudian kita menggantikan posisinya. Tapi ini dalam kondisional, ibu-ibu ya. Ya, kondisional misalkan ada orang, dia duduk, misalkan di masjid ibu, ya kalau sholat Jumat, ada jamaah tiba-tiba ucruk duduk di tempat muadzin, duduk di tempat khotib Jumat. Khotib Jumatnya belum datang, dia duduk di situ. Nggak boleh kan? Ya kan? Terus ada DKM tiba-tiba, Pak, misi Pak, ini khotibnya udah datang, Bapak minggir. Itu boleh. Ya. Ya. Atau misalkan lagi ada kajian, ustadznya bawa tim kameramen segala macam. Ada jamaah yang udah duduk di situ, ternyata itu spot buat ngambil syuting gitu ya, maka itu tidak masalah. Ya, taib. Kemudian hal ini tentu dapat membuat hatinya marah dan tidak senang dengan perlakuan itu. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita berlapang-lapang di majelis. Lalu yang ketiga, tidak boleh menduduki tempat duduk orang lain seandainya dia meninggalkannya karena suatu uzur seperti buang air, meludah, mau ke kamar mandi, segala macam. Nah, ibu-ibu adabnya, kalau misalkan ibu-ibu lagi di majelis, tiba-tiba ibu-ibu mau ke kamar mandi, maka ibu letakkan sesuatu di tempat duduk ibu. Entah itu apa namanya, buku tulis, buku catatan, taruh aja di situ. Nah, itu tanda jangan ada yang nempatin tempat saya. Nah, kalau ada orang yang nempatin, ibu ada hak untuk geser dia. Ya, itu tapi dengan cara yang baik. Yang keempat, penyerobotan tempat duduk saja dilarang Islam, apalagi penyerobotan hak yang lebih besar. Contoh, nyerobot ketika antrian, nyerobot harta orang, apa namanya, tanah orang, ya, batas tanah orang, ya, begitu. Lalu ibu-ibu, adab dalam bermajelis ilmu itu adalah ikhlas. Kemudian bersemangat menghadiri majelis ilmu, tidak hadir terlambat, kecuali ada uzur, mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh guru. Jangan jiping aja bu, jiping apa jiping, ngaji kuping, dengerin doang, tapi dicatat. Ya, kecuali hafalan kita bagus, ya tidak masalah. Bersikap tenang ketika di majelis, ya. Ini kondisional ibu-ibu ya. Kadang ada ustadz itu nggak suka dengar suara anak-anak di masjid itu, ya hak ustadz tersebut. Tapi ada ustadz juga yang bersabar. Ya, ada ustadz-ustadz yang bersabar ya ketika lagi di majelis tiba-tiba ada ada ibu-ibu gendong anak, anaknya nangis. Bersabar. Kenapa? Mungkin ustadznya tahu ibu ini jarang apa namanya semangat ngaji tapi qadarullah harus bawa anak ke masjid, bawa anak ke majelis ilmu. Ya, begitu. Ya, mungkin anaknya lagi kurang gimana, kurang nyaman ya, begitu. Nah, ini masing-masing hak dari ustadz ya, itu dikembalikan kepada mereka. Kemudian berakhlak baik kepada guru dan sesama penuntut ilmu. Beradab ketika bertanya,
Nah, biasakan ibu-ibu kalau mau nanya sama ustadz, itu doakan ustadz kita dulu. Ya, doakan ustadz, keluarganya, gurunya, segala macam ya. Kemudian ucapkan terima kasih atau jazakumullahu khairan apabila sudah dijawab. Jangan udah dijawab, udah selesai. Gitu. Ya, begitu. Lalu yang terakhir, bertanya sesuai dengan tema pelajaran atau bertanya dengan pertanyaan yang jelas juga penting. Yang ke-99, diriwayatkan dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi 3 poin ini penting ibu-ibu. Kalau kita ada, kita bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya menjadi yang lebih dia cintai dari selain keduanya. Jadi, dia itu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita mencintai suami kita karena Allah, mencintai istri kita karena Allah, mencintai anak kita karena Allah, mencintai sahabat kita karena Allah, mencintai murid-murid kita karena Allah, mencintai kedua orang tua kita karena Allah, mertua kita karena Allah. Ya. Yang ketiga, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini udah hijrah, jangan balik lagi, ya ibu-ibu. Kemudian, penulis di sini menjelaskan, orang yang ingin merasakan manisnya iman harus memiliki 3 hal yang disebutkan tadi di atas. Yaitu kecintaan tertingginya harus diberikan kepada Allah, kemudian Rasulnya. Itu top of the top. Nah, ibu-ibu. Tapi Syekh Saleh Fauzan pernah ditanya, ya, ada seseorang istri atau seorang pasangan mengatakan, aku sangat mencintai kamu. Boleh nggak? Begitu. Aku mencintai kamu. Aku sangat-sangat mencintai kamu. Jawabannya itu boleh. Karena cinta ini kepada pasangan adalah cinta tabi'iyah. Cinta yang wajar. Sebagaimana takut. Kita takut sama ular. Ya Bu ya. Takut sama ular itu takut yang wajar. Nah, itu contohnya. Ya, begitu. Tapi kita nggak boleh bilang, kamu itu cantiknya sempurna, ya Allah, gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh kita menyematkan kesempurnaan kepada pasangan kita ketika memuji. Kalau kita mau puji suami kita, kamu ganteng, ganteng banget, itu aja. Tapi kamu tuh gantengnya sempurna, perfect, nggak boleh. Ya, gitu ya Bu ya. Lalu yang kedua, mencintai teman akrab dan bergaul dengan orang lain hanya karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan, kedudukan, kesukaan, dan lain-lain. Biasanya kalau pertemanan ibu-ibu bukan karena Allah, itu nggak lama. Ya, biasanya nggak lama. Ya. Lalu yang ketiga, yang C, dia benci untuk keluar dari agama Islam dan melakukan seluruh perbuatan maksiat sebagaimana dia benci jika merasakan panasnya api neraka. Nah, kalau udah hijrah, ibu-ibu, maka hijrah dengan hijrah yang baik. Nah, di sini saya memberikan komentar sedikit, Ibu ya. Yang pertama, iman itu adalah keyakinan atau mempercayai dengan sepenuh hati. Itu iman. Iman adalah meyakini atau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Iman itu bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ibu-ibu. Iman itu bertambah dan berkurang. Enggak naik terus, ya. Enggak, tapi bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Lalu di atas derajat iman itu ada ihsan. Ihsan itu adalah beribadah seakan-akan melihat atau merasa dilihat oleh Allah. Dan di bawah iman ada Islam. Dan di bawah Islam ada kekufuran. Semoga Allah kita menghindarkan atau menjauhi dari kekufuran. Dan yang terakhir, keimanan setiap hamba itu berbeda-beda levelnya. Dan yang paling tinggi adalah para nabi. Ya. Yang terakhir, ibu-ibu, hadis yang ke-100. Penulis ini mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali ketika dia mendapatkan orang tuanya menjadi seorang budak
kemudian dia membelinya, dan kemudian dia memerdekakannya. Ya, ibu-ibu, seorang itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali ketika dia mendapatkan orang tuanya menjadi seorang budak, kemudian dia membelinya dan dia memerdekakannya. Nah ini ibu ya, kemarin saya dapat quotes ya dari sosmed, bagus sekali. Seseorang itu tidak dikatakan dia itu sudah berbakti kalau dia merasa udah berbakti sama kedua orang tuanya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa saya udah berbakti nih sama kedua orang tua saya, itu sebenarnya dia lagi kurang berbakti sama kedua orang tuanya. Kenapa? Karena berbakti kita kepada orang tua itu sampai kita meninggal atau keduanya meninggal. Bahkan ibu-ibu rahimakumullah, mereka sudah meninggal pun kita tetap berbakti. Jadi batasannya adalah sampai kapan kita berbakti kepada orang tua, yaitu sampai kita tuh wafat. Ya, sampai kitanya nih yang jadi anak wafat. Seperti itu. Di sini penulis mengatakan yang pertama atau menjelaskan orang tua telah memberikan kebaikan dan manfaat yang sangat banyak kepada anaknya, sehingga sang anak tidak mungkin membalas kebaikan yang didapatkannya. Lalu yang kedua, ada satu kesempatan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang bisa membalas seluruh kebaikan orang tuanya, yaitu apabila orang tuanya ditakdirkan menjadi budak, kemudian dia membeli orang tuanya tersebut, kemudian dimerdekakannya. Tapi di zaman sekarang tuh nggak ada ibu-ibu. Ya, nggak mungkin. Nggak ada perbudakan soalnya. Yang ketiga, seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Ini hukukul walidain, ini dosa sangat besar. Dan durhaka sama orang tua itu dosanya, pembalasannya instan ibu-ibu. Instan, nggak nunggu lama. Makanya ibu-ibu, hati-hati ketika berucap. Kalau marah, hati-hati. Jangan sampai keluar doa-doa yang buruk. Doain aja yang baik-baik aja buat anak kita. Ya, itu. Hati-hati ya. Yang keempat, kedudukan budak lebih rendah daripada kedudukan orang merdeka. Yang kelima, hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak berbuat durhaka kepada orang tua kita dan selalu berbakti kepada keduanya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada orang ya sekarang ini, terutama anak-anak kita nih, ya mungkin kita dulu mengalami, kita itu berbuat durhaka sama orang tua dengan cara ya meledek orang tua orang lain. Kita tahu teman kita nama orang tuanya, bapaknya si fulan, ibunya si fulan, kita katain tuh orang tuanya. Nah, anaknya yang dengar kita orang tua dikatain, dia ngatain orang tua kita juga. Ini hati-hati ibu, diajarkan anak kita nggak boleh main-main dengan dengan candaan orang tua, nggak boleh, hukumnya haram. Yang sudah SMP, SMA, mungkin SD juga, bahkan murid saya kemarin ngadu ya, panggilan-panggilan di sekolah itu manggil nama ibunya, manggil nama bapaknya, seperti itu. Ini tidak boleh. Yang keenam, berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan cara menaati perintahnya selama perintah tersebut tidak hal yang haram, menjauhi larangannya selama tidak melarang untuk meninggalkan kewajiban atau norma-norma yang ada, ibu-ibu ya. Yang ketiga, menyenangkan hatinya dengan hal-hal yang bisa membuatnya senang, tapi sesuai dengan norma atau dengan kebutuhan. Misalkan gini ibu-ibu, kadang orang tua kita itu mungkin kalau misalkan kita belikan HP terbaru, dia tuh senang. Tapi kita sebagai anak melihat, ini orang tua kita nih butuh atau enggak? Atau orang tua kita minta sesuatu sama kita. Tapi kalau misalkan kita timbang, ini terlalu berlebihan. Maka itu tidak masalah ibu-ibu kalau kita tidak menunaikannya. Ya, gitu. Ya. Kita bisa belikan yang lain, yang lebih cocok untuk orang tua kita dan membuat dia bahagia. Tapi tentunya kita jelaskan. Yang terakhir, ibu-ibu, penulis di sini mengatakan, sengaja penulis jadikan hadisnya sebagai hadis yang terakhir pada buku ini agar pembaca atau penghafal hadis-hadis ini bisa ingat akan jasa-jasa kedua orang tuanya. Termasuk di dalamnya seorang anak yang menghafal hadis
dia bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami isinya. Tentu tidak bisa terlepas dari jasa kedua orang tuanya. Maka berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah ini ibu-ibu, kita juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka. Apabila ada yang sudah wafat, Allah lapangkan kuburnya dan menempatkan mereka di surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita sudah menyelesaikan kitab 100 hadis yang dikarang oleh Al-Ustadz Said Yai Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan usaha kita dari awal ya, setahun yang lalu kurang lebih, ya hingga sekarang Allah sempurnakan pahalanya, Allah tetapkan pahalanya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Mohon maaf ibu-ibu agak sedikit melebar dari waktu yang biasa. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi